Di jantung kota Bandung berdiri bangunan megah dan bersejarah yang menjadi jendela ilmu pengetahuan kebumian. Museum ini bukan hanya menyimpan masa lalu, tetapi juga membangun masa depan melalui edukasi, inovasi, dan pelestarian. Selamat datang di Museum Geologi Bandung. Museum Geologi Bandung didirikan pada tahun 1928 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Awalnya sebagai tempat menyimpan hasil eksplorasi geologi, kini museum ini menjadi ruang belajar bagi publik yang terus hidup. Kalau bicara tentang sejarah dari bangunan Museum Geologi ini pasti akan panjang karena akan berawal dari zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1928 bangunan ini dibangun dan diresmikan pada tanggal 16 Mei 1929. Dan kegiatan itu atau peresmian itu bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat dan bertepat di ITB waktu itu. Nah, kemudian bangunan ini memang diperuntukkan untuk menyimpan hasil-hasil penelitian di lokasi atau di lapangan, salah satunya fosil, batuan, mineral, dan lain-lain. Kemudian berawal dari proses penelitian itu di awal tahun 1850-an. Nah, kegiatan survei, kemudian penelitian geologi yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia disimpan di Museum Geologi dan dulu bernama Dens van den Menbouw. Nah, jadi dulunya belum bernama Museum Geologi. Kemudian sebelum bernama Dens van den Menbouw, pemerintahan Belanda menamakan atau menyebut tempat museum ini dengan Dens van het Maaswijzen. Nah, jadi memang jadi hasil penelitian di lokasi lapangan seluruh Indonesia disimpan di sini. Nah, kemudian pada tahun 1928 dibangunlah bangunan Museum Geologi ini dan diresmikan tahun 1929. Nah, kemudian beralihlah pendudukan Belanda ke pendudukan Jepang. Nah, di sini pada pendudukan Jepang nama Dens van den Menbouw diganti namanya menjadi Kogyo Shimotsu. Nah, dan kemudian berganti nama lagi menjadi Shitsu Chosatsu. Nah, Museum Geologi pada masa itu merupakan bagian dari laboratorium paleontologi dan kimia di daerah Bandung itu sendiri dan bertempat di Jalan Rembrandtstraat atau sekarang bernama Jalan Diponegoro. Dari tahun 1945 sampai 1967, Shitsu Chosatsu dari penguasaan pendudukan Jepang berubah menjadi Pusat Jawatan Tambang dan Geologi atau PDTG. Itu dari kurun waktu 1945 sampai 1950. Nah, dan kemudian berganti nama lagi menjadi Jawatan Pertambangan Republik Indonesia dari tahun 1950 sampai 1952. Dan kemudian berubah lagi nama menjadi Jawatan Geologi, kemudian menjadi Pusat Jawatan Geologi, dan akhirnya berubahlah menjadi Museum Geologi. Sampai saat ini Museum Geologi berada di bawah Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral. Nah, seperti itu. Museum ini menawarkan pengalaman lengkap bagi para pengunjung, mulai dari ruang pameran interaktif yang penuh teknologi mutakhir hingga ruang audiovisual yang mendalam. Semua dirancang untuk mengajak siapa saja untuk memahami dan menikmati koleksi secara lebih hidup. Tiket masuk yang dimiliki museum ini sangatlah terjangkau, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengeksplorasi nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, dan seni. Untuk di pelajar sih kita di 3.000, untuk umum 5.000, dan untuk asing memang 25.000. Nanti fasilitas yang di sini kita ada 4 ruang peragaan. Pertama ruang geologi Indonesia, lalu ruang kebencanaan geologi, ruang sumber daya geologi, dan terakhir mengenai fosil ruang sejarah kehidupan. Dan kalau memungkinkan ada tambahan dari kami itu ruang pemutaran film, ruang auditorium. Jadi 5 ruang fasilitas yang dapat dikunjungi seperti itu. Untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman belajar pengunjung, museum ini menyediakan 4 ruang peraga utama yang dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek geologi, sejarah, dan sumber daya alam di Indonesia. Ruang Geologi Indonesia. Ruangan ini menampilkan koleksi kondisi geologi Indonesia
yang mencangkup berbagai fenomena alam seperti pegunungan, gunung berapi, serta struktur geologi lainnya yang menjadi ciri khas kepulauan Indonesia. Pengunjung dapat mempelajari lebih lanjut mengenai formasi geologi yang menjadikan Indonesia kaya akan keindahan dan sumber daya alam. Ruang kebencanaan geologi fokus pada manfaat serta dampak dari benda-benda geologi. Ruangan ini memberikan edukasi tentang kebencanaan geologi yang sering terjadi di Indonesia, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Informasi yang disampaikan dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan. Ruang sumber daya geologi. Ruangan ini memamerkan berbagai koleksi yang berkaitan dengan sumber daya geologi Indonesia, mulai dari mineral logam seperti emas dan nikel, hingga sumber daya non-logam seperti batu bara dan minyak bumi. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat memahami pentingnya sumber daya air dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana pengelolaannya untuk masa depan yang berkelanjutan. Ruang sejarah kehidupan. Ruangan ini membawa pengunjung menjelajahi cerita asal-usul kehidupan di bumi, mulai dari era prasejarah hingga zaman modern. Koleksi yang dipamerkan mencakup fosil-fosil bersejarah yang menggambarkan evolusi kehidupan dari antar ruang, masa ke masa, memberikan perspektif tentang bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Oke. Museum Geologi merupakan museum yang terbesar di Asia Tenggara dari segi koleksi, karena kita memiliki 450.000 sekian koleksi, itu dari zaman Belanda, Jepang, dan sampai sekarang. Yang selalu kita melakukan ekskavasi dan penelitian. Salah satunya cara perawatannya, kita ada ruang storage atau penyimpanan koleksi. Kita memiliki ruang storage yang terdiri dari untuk batuan, mineral, fosil, dan kita memiliki ruang storage khusus, di mana ruang storage khusus itu ruangan untuk menyimpan koleksi yang fenomenal. Salah satunya koleksi P8 atau Pithecanthropus. Itu salah satu koleksi yang ada di dunia dan satu-satunya. Ini kita simpan di ruang storage. Kemudian untuk perawatannya kita ada perawatan rutin seperti pendataan di ruang storage. Kalau untuk koleksi yang ada di ruang pamer itu kita agendakan perawatannya setiap hari Jumat. Nah, kenapa hari Jumat libur? Kita ada waktu untuk merawat koleksi, maintenance perlengkapan dan peralatan yang ada di ruang pamer seperti itu. Ribuan koleksi batuan, fosil, dan artefak dijaga ketat dengan sistem konservasi modern. Perawatan dilakukan secara berkala untuk menjaga keaslian dan ketahanan koleksi. Beragam program edukatif ditawarkan untuk pelajar, mahasiswa, hingga komunitas. Dalam bentuk kayak event dan sebagainya, itu kita tentunya ada seminar, ada sarana geologi populer, ada night at the museum. Dulu night at the museum, sekarang udah 2 day and night temanya. Nah, jadi dari pagi sampai malam jam 10. Lalu ada collection talk itu menarik. Jadi kita langsung ke tempat-tempat situs-situsnya. Jadi bisa by Zoom, mereka bisa lihat secara virtual gitu. Bisa langsung dulu. Bisa langsung ada pameran juga, pameran keliling dan sebagainya. Jadi program-program itu ya tetap kita laksanakan. Kemudian kita ada kegiatan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar atau belajar dan bermain ini salah satu kegiatan yang kita khususkan untuk anak-anak, biasanya anak SD, TK, karena kan segmentasinya ini menjadi luas juga ya kalau untuk museum geologi, dan ini menjadi salah satu favorit nih untuk anak-anak dan bunda-bunda biasanya, karena kegiatan ini kita batasin untuk pesertanya itu dalam hitungan waktu sudah full. Biasanya kita membuka 100 kuota, kita share di media sosial kita, dalam hitungan 10 atau 15 menit itu sudah full. Kemudian kita punya kegiatan namanya pojok kolaborasi. Nah, kalau pojok kolaborasi ini salah satu wadah bagi teman-teman mahasiswa komunitas untuk berkolaborasi dengan museum geologi. Konsepnya itu sama, lebih ke talk show, dan yang kita bahas itu tidak jauh mengenai ilmu pengetahuan, museum, lingkungan, dan lain-lain. Dan itu wadah untuk komunitas. Dan itu sih beberapa kegiatan yang ada di museum geologi.
Di era digital, museum terus berinovasi. Informasi koleksi terkini tersedia dalam format digital melalui layar interaktif dan sistem kode QR. Berbicara tentang fasilitas dan sentuhan digitalisasi, hampir semua 4 ruang pamer sudah kita manfaatkan menggunakan sentuhan teknologi semua 4 ruangan. Ada beberapa teknologi yang bisa kita lihat di ruang Geologi Indonesia, informasi batuan, kemudian ada dom atau layar besar yang memang sudah bisa dilihat oleh pengunjung, mengenai tata surya, dan yang terbaru kita ada di ruang kebencanaan geologi. Kebetulan ruang kebencanaan geologi ini baru dibuka di 2025 setelah Lebaran mungkin waktu itu. Itu di sana kita ada fasilitas ruangan imersif. Jadi tampilan yang bisa dijadikan referensi untuk pengunjung membuat konten dan lain-lain. Kemudian kita ada namanya wahana simulator gempa. Nah, di situ sudah ada sentuhan gadget atau multimedianya, dan ini salah satu usaha dari Museum Geologi untuk memberikan pelayanan lainnya, bukan hanya segi pemanduan, dari segi pelayanan yang disampaikan oleh tim pelayanan dan pemandu atau edukator, tetapi dari segi fasilitas pun kita harus mendukung dan menunjang. Museum Geologi menjadi ruang kolaborasi dengan berbagai universitas. Penelitian dan pengabdian masyarakat terus digalakan untuk pengembangan ilmu geosains. Untuk kerjasama secara tertulis, Museum Geologi itu bukan ranah Museum Geologi, tetapi ada Badan Geologi. Nanti di sana akan ada proses MOU atau perjanjian kerjasama itu dari Badan Geologi. Setahu saya, kalau dari Badan Geologi sudah ada beberapa universitas yang sudah bekerjasama dengan Badan Geologi. Salah satunya ada ITB, Unpad, dan yang terakhir mungkin kalau tidak salah saya dengan UPI. Nah, itu organisasi pendidikan yang bila mana dari universitas tersebut ingin berkolaborasi, bekerjasama dengan kita siap untuk berkolaborasi. Harapan ke depan, Museum Geologi terus berkomitmen untuk menjadi lebih adaptif, kolaboratif, dan terbuka. Kami percaya bahwa ilmu kebumian harus inklusif dan berkelanjutan. Harapan kita sih semoga Museum Geologi menjadi salah satu sarana edukasi, sarana bermain, dan menjadi sarana diskusi dan berkolaborasi bagi semua pihak yang ada di Kota Bandung khususnya dan umumnya di Indonesia. Karena sampai saat ini perlu kita akui bahwa peran museum masih sedikit di masyarakat. Kenapa sedikit? Karena penilaian masyarakat terhadap museum itu masih kurang dan masih negatif, karena kita masih mendengar beberapa sentingan dari ucapan masyarakat, buat apa ke museum, di sana tempat penyimpanan barang kuno. Nah, kita ingin mencoba merubah penilaian itu terhadap Museum Geologi ataupun museum-museum lainnya di Indonesia, dengan salah satunya dengan beberapa kegiatan edukasi di Museum Geologi seperti itu. Mudah-mudahan harapan ke depan generasi anak muda ya sadar, ya minimal sebulan sekali itu ada ke museum. Bukan berarti harus ke Museum Geologi, museum manapun didatangin. Kalau bisa semuanya itu loh akan lebih baik. Dari batuan tertua hingga inovasi masa kini, Museum Geologi Bandung adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Karena memahami bumi adalah bagian dari mencintai kehidupan itu sendiri.